Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat trader dimanapun berada. Di sini saya kembali lagi untuk memberikan sedikit edukasi ya. Semoga video yang sahabat ini semoga bermanfaat untuk para trader semuanya ya. Oke, di sini sebelumnya mungkin saya juga sangat-sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabat trader semuanya ataupun bagi teman-teman yang nonton video ini atas segala support dan dukungan channel kami teman-teman ya. Dan jangan lupa subscribe dan share video kami teman-teman ya. Oke, di sini sebelumnya saya memberikan juga teman-teman bagi teman-teman yang ingin mendapatkan signal secara gratis, silahkan gabung di channel kami teman-teman, di grup kami. Di situ saya bagikan terkadang di situ saya bagikan signal secara gratis teman-teman ya, free ya teman-teman ya. Dan di situ juga kita sambil belajar di sana teman-teman ya. Ada beberapa materi yang kita bisa dipelajari sama-sama teman-teman. Oke, mungkin saya video tentang kemarin tentang SNL support resisten pas saat itu mungkin saya jelaskan mungkin belum terlalu jelas teman-teman ya. Oke, jadi video yang pertama itu kita saya jelaskan adalah support resisten ya. Klasik ya. Support resisten klasik ini biasanya kita gunakan adalah garis horizontal untuk menandai di mana tahanan harga untuk daerah atas kita ataupun yang kita sebut resisten ataupun di mana tahanan kita di area lembah itu yang bisa dikatakan bahwa support teman-teman ya. Dan akan kita pelajari di sini akan terjadi biasanya bila mana menyentuh sebuah resisten atau atap kita ya akan dibentukkan lagi ke bawah, dan bila mana menyentuh di area lantai kita ataupun dikatakan support akan dihantam lagi ke atas. Itu yang kita percaya teman-teman ya. Dan sampai area resisten atau support kita ada yang dijebol, dan tadinya jadi misalnya resisten kita dijebol ataupun lantai kita atap kita dijebol ya, sebuah puncaknya dijebol, itu akan menjadi support ataupun bisa dikatakan bahwa resisten bukan support, ataupun tadinya jadi atap sekarang menjadi lantai untuk tahanan untuk harga menghantam lagi ke atas teman-teman. Oke, bisa contohkan di sini ya. Contoh harga naik di sini teman-teman. Tadinya di sini support ya, dibentur lagi ke bawah teman-teman ya. Oke, di sini dihantam lagi ke bawah. Oke, menyentuh di resisten kita, dihantam lagi ke bawah ya. Jadi seandainya ini bisa diartikan bahwa bisa diasumsikan bahwa seperti rumah yang ada sebuah lantai dan ada sebuah atap yang ada suatu bola, bila mana menghantam lagi di atas lantai, lantai dihantam, bila mana dihantam lagi ke eh, atap ya, dihantam lagi ke bawah sampai lantai, biasanya terkadang dihantam di lantai, dihantam lagi ke bawah gitu ya. Biasanya di situ harga biasanya sering terjadi reaksi harga ataupun harga bolak-balik teman-teman ya. Jadi kita bisa jadikan tahanan harga teman-teman. Oke, ini contoh dihantam lagi ke bawah teman-teman ya. Oke, di sini ada betul-betul harga dihantam, sabar. Oke, ini di break ya. Nah, jadi di sini di saat resistennya di break, ini akan menjadi tadinya jadi tahanan atas, kita jadikan tahanan bawah lagi teman-teman. Jadi kita jadikan support lagi teman-teman, ataupun bisa dikatakan bahwa sabar. Saya contohkan di sini, saya katakan garis kita di sini saya katakan dari support contohnya. Oke. Yang ini saya katakan resisten yang menghantam harga ke bawah, contoh. Oke. Ini dihantam harga ya, di saat disentuh resisten, dihantam, naik. Oke. Ya, menyentuh resisten lagi, kan dia sudah di atas lagi, sama. Saya tulis R aja teman-teman ya, biar nggak terlalu banyak waktu teman-teman ya. Mungkin teman-teman paham. Dihantam lagi
resisten, di harga dihantam turun teman-teman ya. Pas nyentuh lagi di bawah sini, ini tadinya resisten, kita jadikan support. Jadi ini bisa dikatakan RBS ya. Resisten become support. Saya tulis saja RBS ya. Gitu teman-teman ya. Ya. Jadi teknik kita di sini bisa kita contohnya bisa kita entry buy di RBS, bisa kita contoh buy di area support, sell di area resisten gitu teman-teman ya. Oke, diperhatikan teman-teman. Oke, bolak ya, bolak-balik ya. Ini di break lagi, tadinya ini resisten ya, kita jadikan support lagi teman-teman ya, ataupun kita jadikan lantai. Tadinya jadi atap, kita jadikan lantai, atau bisa dikatakan lagi RBS ya. Jadi di RBS ini kita cari celah buy teman-teman ya. Kita buy di sini teman-teman. Oke. Dan kita percaya di sini akan dihantam harga ini akan dihantam lagi naik ya. Ya. Oke. Gitu cara kerja gitu teman-teman ya. Oke. Dihantam lagi ya naik ya. Secara signifikan. Oke. Ini masih ada reaksi. Contoh dijebol lagi teman-teman ya. Oke. Di sini pas nyentuh lagi untuk tahanan kita ya, tadinya jadi lantai, kita jadi atap lagi teman-teman, atau bisa dikatakan bisa disebut ya, itu biasanya disebut support become resisten ya. Tadinya support sekarang jadi resisten ya. Support become resisten. Tadinya support di sini terjadi resisten gitu teman-teman ya. Cara kerja teman-teman. Jadi kita bisa sell lagi, kita percaya bahwa harga akan dihantam ke bawah lagi teman-teman ya. Dan begitu seterusnya. Ini masih ada reaksi ya, dijebol ya, nyentuh di RBS kita ataupun resisten bekas support, dihantam lagi ke atas teman-teman. Gitu cara kerja teman-teman ya. Dan seterusnya teman-teman, sampai dijebol lagi ya. Kita percaya ini lagi tahanan kita di atas dan ini tahanan kita di bawah. Oke, kita teman-teman ya cara kerjanya. Oke, di sini kita lanjut ke support resisten part 2, yaitu adalah support resisten ya. Support resisten dinamik ya. Support resisten dinamik ini biasanya kita gunakan yaitu moving average. Seri yang saya gunakan moving average itu, yang seri saya gunakan itu 20, 34 dan 90 teman-teman ya. Karena itu adalah angka Fibonacci teman-teman ya. Atau biasanya kita gunakan adalah line chart teman-teman, contohnya cara kerja. Oke. Ini support resisten klasik. Jadi harga berjalan, tren berjalan di dalam channel teman-teman, sehingga membentuk channel. Contoh nih ya. Jadi ya, di saat dibentuk ke atas, channel kita di atas terbentur lagi ya, menjadi support. Sabar, ini tren turun ya, ataupun downtrend ya. Mungkin teman-teman bisa nonton di video sebelumnya, atau nanti saya buatkan video tentang dua teori ya teman-teman. Ada sih yang saya sudah share teman-teman kemarin ya, tentang dua teori, yaitu untuk memperkenalkan namanya tren. Dan tiga tren yang kita harus pahami adalah tren sideways, downtrend ataupun uptrend. Dan terjadinya tren itu biasanya untuk uptrend biasanya terjadi yaitu secondary ataupun primary ya, ataupun downtrend begitu pun ya, terjadi secondary ataupun primary, ataupun kepala cangkul ataupun badan cangkul teman-teman. Oke, nyentuh lagi di area support ataupun channel bawah kita dibentuk lagi ke atas ya. Ini cara kerjanya untuk line chart teman-teman ya. Contoh kita teman-teman ya, maksudnya dia harga tren menyentuh di channel bawah, kita bisa buy. Nyentuh di tren atas, channel bawah atas, kita bisa sell. Tapi saran saya sih kalau di tren turun, teman-teman paham namanya tren turun, tren ya. Kalau dalam kondisi dalam downtrend, kita fokusnya di channel atas saja teman-teman, untuk tidak melawan tren teman-teman ya. Oke, ini cara kerja teman-teman. Itu sampai ini dijebol. Kalau ini sudah dijebol, sudah nggak valid lagi teman-teman ya. Maksudnya sudah, terkadang sih ada break fallacy teman-teman. Sudah di break malah kembali masuk lagi, itu
Mungkin saya bisa nanti buatkan video ya. Jadi itu teman-teman ya. Oke, kalau ini dijebol sudah selesai ternyata teman-teman ya. Gitu cara kerjanya teman. Oke, contoh uptrend. Oke, contoh uptrend. Ya, membentuk sebuah channel ya. Jadi bila mana di saat uptrend, saran saya sih fokus di channel bawah aja teman-teman. Karena kita nggak mau melawan tren ya. Oke, di sini contohnya nih. Sabar. Di saat harga membuat higher high ya, bisa dia dikatakan bahwa trennya sudah ada indikasi naik ya teman-teman ya. Higher low ya. Di saat menyentuh channel bawah, kita buy contoh teman-teman ya. Kenapa kita fokusnya di buy ya? Karena agar kita tidak melawan tren ya teman-teman ya. Oke, kita fokus untuk buy. Jadi fokus saja di line channel yang garis channel yang di bawah teman-teman ya. Gitu teman-teman. Sampai ini di break jauh lagi teman-teman ya. Di break jauh ya. Oke, jadi kalau sudah di break jauh itu sudah gak valid lagi. Terkecuali itu break false ya. Terkadang ada break false kembali masuk lagi teman-teman. Itu masih bisa kita gunakan. Tapi itu sebenarnya ada alasannya teman-teman ya. Oke, jadi gitu cara kerjanya untuk line chart dan saya contohkan lagi. Sabar ya. Contoh nih. Kita garis trend line di bawah. Oke, di atas. Oke, sehingga membentuk sebuah channel dan tren berjalan di dalam channel itu teman-teman ya. Oke. Di sini saya sarankan teman-teman diperhatikan. Di saat downtrend, saran saya sih teman-teman fokus di channel atas teman-teman. Fokus di channel atas. Karena kenapa? Agar kita tidak melawan tren teman-teman. Memang di channel bawah masih bisa membentuk harga untuk ngebuy teman-teman ya. Oke, untuk ngebuy. Masih membentukkan teman-teman. Tapi kita melawan tren teman-teman. Tapi kalau saran saya sih lebih aman kita menggunakan channel atas teman-teman ya. Gitu. Oke. Sabar ya. Jadi di saat tren turun, kita fokusnya di channel atas. Jadi itu sih sebenarnya sih dari teman-teman aja ya. Kalau probabilitasnya sih teman-teman berani aja untuk ngebuy-nya di contoh di sini ya silakan. Karena kita takutnya kita melawan tren teman-teman ya. Oke. Dan biasanya kita saya gunakan juga tentang dynamic support ini yaitu moving average ya. Contoh sabar saya ambil indikatornya. Oke, ini rata-rata moving average. Saya ambil 3 teman-teman ya. Sabar, saya ambil 3. Kalau kita mau menggunakan moving average contoh nih di TradingView ya. Klik aja moving average, klik indikator, baru diklik aja di venture moving average ya, atau ada di sini tulisannya rata-rata pergerakan teman-teman ya. Oke. Karena saya sudah tersave ya teman-teman, jadi tinggal saya klik aja teman-teman. Oke, saya gunakan sabar. Yang biasa saya gunakan itu adalah 20. Sabar, saya ganti EMA ya, eksponensial. Oke, saya ganti warnanya, contoh nih warna kuning ya, EMA 90 nya, EMA 5 apa, berapa tadinya ini, sorry, EMA 20 nya ya, sorry. Ini saya ganti 34. Saya ganti warna hitam, coba input. Oke, bisa diperhatikan teman-teman ya, eksponensial itu yang saya sering gunakan ya. Itu tergantung teman-teman ya, mau menggunakan yang SMA ataupun EMA itu silakan teman-teman. Oke, 90.
Karena saya menggunakan ini 20, 20, 34 dan 90 itu sebenarnya angka Fibonacci teman-teman ya. Sabar. Saya ganti warna merah. Oke ya. Oke, di sini sudah saya jelas teman-teman ya. Diperhatikan teman-teman. Oke. Cuman kalau mau pilpres ini kalau kita gunakan di area shadow sini sangat-sangat tidak nggak karuan teman-teman ya. Terkadang nggak terlalu ini, jangan hindari yang tren shadow teman-teman. Oke, contoh nih di tren turun ya. Oke, contoh kita gunakan dulu di tren naik ya. Di tren naik, di saat trennya naik membuat higher high, lower higher low, higher high dan terindikasi bahwa trennya lagi naik ya teman-teman ya. Di saat menyentuh moving average kita ya teman-teman ya. Di sini terjadi reaksi harga untuk kita bisa entry kan teman-teman. Contoh nih, oke. Coba tunggu. Oke, di sini contoh nih tuh ya. Menyentuh moving average kita yang 20, harga naik lagi. Menyentuh masuk di area 34 gitu. Ya. Moving average 34 naik lagi ya. Menyentuh di harga 20, moving average 20 ya. Moving average 90 ya. Gitu ya teman-teman ya. Cara kerja moving average ini teman-teman ya. Oke, sabar. Kalau ini sudah di break lagi teman-teman, sabar. Jadi cuman ini yang moving average-nya kita hindari ya di moving trend yang sideways teman-teman. Oke, kita teman-teman ya. Cara kerjanya untuk moving average. Oke, di saat moving average-nya di sini ya, dibentur lagi, dibentur, gitu aja ya teman-teman ya. Jadi terjadi juga reaksi harga di saat moving average-nya di sentuh teman-teman ya, gitu moving average-nya. Dan yang kita pahami juga bila mana, nah coba diperhatikan teman-teman, di saat sideways ya, moving average ini nggak karuan teman-teman, jadi dihindari. Ini yang kelemahan moving average ini. Tapi kalau trennya sangat jelas, itu biasanya sangat bagus teman-teman cara kerjanya. Oke, contoh trennya naik ya, masuk di moving average, nyentuh, ada reaksi harga lagi untuk naik ya. Jadi cara kerjanya bila mana menyentuh di area 3 moving average kita bisa cari celah untuk entry buy gitu teman-teman. Ataupun bila mana moving average-nya ada di bawah tren ya, itu bisa dikatakan trennya lagi naik gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin tentang klasik ya, tentang contoh nih saat ini tentang gold ya, trennya lagi turun ya. Coba diperhatikan teman-teman, di saat trennya di sini moving average di situ ya, kita bisa cari celah sell terus teman-teman ya, gitu teman-teman, sampai tren ini, misalnya trennya ini jelas ingin naik lagi, contoh nih boleh ke arah ini. Saya lihat ini ada tanda-tanda ingin balik arah ya, karena ada moving average-nya ingin, saya lihat ini sementara ingin crossing ya. Contoh nih kalau kita menggunakan moving average ya, kalau memang moving average-nya nantinya di area di bawah tren ya, bisa diartikan bahwa trennya sudah balik arah dan akan terjadi uptrend gitu teman-teman ya. Oke, mungkin video saya mungkin sampai di sini aja teman-teman. Bila mana ada kesalahan dan saya ucapkan, mungkin saya sangat minta maaf ya. Dan saya juga sangat berterima kasih untuk teman-teman atas segala dukungannya teman-teman ya. Jangan lupa dukung dan support channel kami terus teman-teman ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.